Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kuni Ziadat Saadati dengan NIM 25102020013, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik semuanya, saya di sini ingin memaparkan satu materi yang pernah saya pelajari di semester 1 ini terkait dengan mata kuliah teori BKI mengenai pendekatan REBT atau biasa dikenal sebagai pendekatan rasional emotif behavior therapy. Manusia dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan yang melibatkan emosi, pikiran, serta perbuatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, seperti contohnya REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yang dimana pendekatan ini termasuk dalam pendekatan kognitif atau pikiran. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah REBT. Pendekatan REBT ini ditemukan oleh seorang psikolog asal Amerika yang bernama Albert Ellis. Beliau menciptakan pendekatan ini dikarenakan ketidakpuasannya dengan psikoanalisis yang menurut beliau psikoanalisis ini sangat bertele-tele dan juga tidak efektif. Beliau terinspirasi dari filsafat Stoik yang dalam gagasannya yaitu manusia terganggu oleh cara berpikir mereka tentang sebuah peristiwa tersebut, bukan peristiwa tersebut yang mengganggu mereka. REBT atau pendekatan rasional emotif behavior merupakan terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis yang menekankan bahwa emosi dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh cara berpikir mereka. Sehingga tujuan dari terapi ini yaitu untuk membantu mengubah seorang klien atau seorang konseli untuk mengubah cara berpikir mereka yang awalnya irasional menjadi rasional atau lebih masuk akal dan logis, sehingga dapat menciptakan sebuah emosi yang sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pandangan REBT tentang manusia. Jadi dalam pandangan REBT, manusia itu sejak lahir punya potensi untuk berpikir rasional sekaligus irasional. Menariknya, REBT percaya bahwa kita itu dapat mengontrol emosi tersebut dengan mengubah cara berpikir kita. Karena pada dasarnya berpikir, pikiran, emosi, perilaku itu berkaitan erat. Ketiga hal ini itu saling berkaitan sangat erat. Kita masuk ke konsep ABCD. Albert Ellis membagi pendekatan REBT ini menjadi 4 bagian, yaitu A, B, C, D. Dalam menjelaskan tentang konsep ini, saya akan mengambil sebuah kasus. Jadi, yang pertama yaitu A atau activating event, yaitu sebuah peristiwa atau kejadian nyata yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Di sini saya akan mengambil sebuah peristiwa yaitu seseorang yang putus cinta karena habis diputusin atau patah hati karena habis diputusin. Kemudian yang kedua itu belief atau tanggapan kita tentang peristiwa tersebut. Nah, ini adalah akar masalahnya. Pikiran kita yang menanggapi peristiwa tersebut seperti apa. Biasanya kalau orang yang sedang habis putus cinta itu mereka pasti berpikir irasional atau tidak logis, seperti dia berpikir, wah, saya diputusin, berarti saya jelek, berarti saya kurang baik, effort saya kurang, berarti saya masih kurang mungkin dalam komunikasi. Ini ya pikiran-pikiran negatif terus bermunculan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi dari emosional yang muncul tadi. Konsekuensi dari pikiran kita yang muncul tadi. Seperti tadi kan berpikir kayak yang jelek-jelek tuh, negatif tuh. Kemudian konsekuensinya dia mogok makan mungkin, sampai bolos sekolah bahkan, atau dia jadi pemarah, lebih emosional, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu D atau dispatting. Di sini dispatting ini yaitu cara pendekatannya ini. Jadi konselor ini kayak membantah pikiran-pikiran irasional dari konseli tersebut.
Jadi contohnya seperti itu. Apakah macam jika hanya karena patah hati, putus cinta ini, kamu merelakan masa depanmu? Apakah macam jika kamu hanya karena sakit hati, kamu membolos sekolah bahkan mogok makan dan emosimu jadi tidak stabil seperti ini? Padahal masih banyak orang yang lebih baik lagi dari masa lalu kamu tersebut. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima yaitu atau efek, yaitu hasil yang tercipta dari pendekatan tersebut. Jadi kita bisa menghasilkan hasil yang lebih positif atau emosi-emosinya jadi lebih sehat. Seperti contohnya, dia mungkin jadi berpikir, oh iya, masa depanku jadi terelakkan hanya karena satu orang saja, padahal juga masih banyak orang yang lebih baik dari dia. Seperti itu. Jadi, teknik konseling atau pendekatan REBT ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu tujuan kognitif, emotif, dan behavior. Yang pertama yaitu kognitif atau pikiran. Tujuannya yaitu mengubah cara berpikir yang irasional menjadi rasional, atau mengubah cara berpikir mereka yang tidak masuk akal menjadi lebih masuk akal dan logis. Yang kedua yaitu emotif, perasaan atau emosi mereka. Di sini bertujuan untuk mengubah emosi mereka yang tidak sehat, yang rasa percaya dirinya sangat menurun menjadi lebih percaya diri lagi, menghasilkan emosi yang sehat lagi, lebih sehat lagi. Dan yang ketiga yaitu tujuan secara behavior atau perilaku. Di sini kita bertujuan untuk mengubah perilaku mereka yang sangat bandel ya, karena pikiran yang irasional tersebut menjadi lebih bermanfaat lagi, menjadi lebih baik lagi, mungkin menjadi lebih rajin lagi, yang tadinya tidak rajin menjadi rajin. Jadi tujuan dari pendekatan REBT ini yaitu untuk membantu individu lebih berpikir rasional, logis, atau masuk akal, sehingga dapat menciptakan individu yang menerima dirinya dengan apa adanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila cara saya memaparkan materi masih kurang, mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Thank you sudah menonton video saya. Bye!